Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Gimana kita bisa tidur kalau sebelum tidur kita membaca buku puisi Ruang Tunggu nih judulnya. Walaupun jujur kita juga baru baca sekilas-kilas nih sebenarnya, tapi baru sekilas aja udah tadi sempat ada berapa lah kosakata kasar yang keluar dari mulut Aryo ya. Jadi sebenarnya tim kita tuh sudah menyiapkan 2 puisi untuk kita bacain. Tapi menurut gue ini tuh terlalu tendensius ya, karena puisi yang disuruh gue bacain adalah minuman keras. Akan aku ganti dengan puisi yang aku banget, boleh ya? Ini diambil dari bukunya Seruni Putih, judul bukunya Ruang Tunggu, dan dari halaman 168, judulnya Usang. Usang. Jangan mencari tahu lebih jauh lagi tentang bagaimana aku bertahan terhadap rasa yang tak kunjung kau petik. Ia pernah indah, tapi kau abaikan. Mic drop. Gue udah gak tahu harus ngomong apa. Sebentar ya, sebelum kita ngobrol sama penulisnya, kan setiap kita punya keputusan pasti ada latar belakangnya. Iya. Ketika teman-teman tim memutuskan, Aryo baca ini ya, judul minuman keras, kan pasti ada alasannya. Iya dong. Ketika lo akhirnya memutuskan untuk gue gak mau baca ini, gue mau baca yang usang. Usang. Pasti ada alasannya. Ada. Apa kalau boleh tahu? Karena relate banget. Seringkali orang tuh take it for granted untuk apapun, termasuk untuk kehadiran seseorang. Dan biasanya orang tuh baru sadar ketika segala sesuatunya udah berubah. Entah perasaannya, entah keadaannya, atau entah sikapnya. Apakah itu adalah salah satu yang melatar belakangi bahwa sampai hari ini kita lagi mau bikin sayembara ya mencari jodoh buat Aryo. Ini ada kaitannya apa enggak? Biar kita juga tahu backgroundnya gitu. Background yang bisa kita sampaikan, yang bisa aku sampaikan adalah itu kenapa dari puisi berjudul Usang akan masuk ke puisi berjudul Minuman Keras. Karena dari usang itu akhirnya aku jadi minum minuman keras. Ada lanjutannya satu lagi, jadi rungsing terakhir nanti. Rungsing. Maaf. Ya, sorry. Maaf. Baca lagi apa? Udah langsung ngobrol nih kita? Kita mau, kamu dulu dong, coba. Kamu mau milih sendiri atau mau bacain yang ini? Tak utuh dalam. Aduh, lama. Aduh. Yang mana ya, Yo? Aduh, lama. Tapi tadi ini juga keren nih, pesan yang dingin. Boleh, coba. Ini tadi gue juga pilihin dia. Kalau ini buat Aryo tadi. Astagfirullahaladzim. Pesan yang dingin. Sekali lagi, kau menunda bertemu. Aku tak akan apa-apa, meski digoda waktu untuk berhenti. Aku adalah tubuh hangat bernama rumah, yang akan selalu setia, meski yang kau kirim hanyalah pesan dingin. Aku adalah hati yang tabah, yang akan selalu ada, meski kau tak menjanjikan ingin. Cie. Meski kau tak menjanjikan ingin, gila gak? Ngeri banget, seru nih. Halo. Kok bisa sih? Ini penulisnya ada di sini. Nah. Di sini ada Seruni Putih. Boleh minta tepuk tangannya guys buat Seruni Putih. Ini pertanyaan karena pertama kali aku membaca puisi berjudul Usang tadi, setelah itu aku langsung ngomong keluar kata-kata kasar dari mulut aku. Jujur, pernah gak ada orang yang sampai ngomong kata-kata kasar saking dia ngerasa relate banget sama puisi yang kamu tulis? Jujur? Iya. Jujur nih Kak? Iya jujur. Jujur Li? Kayaknya banyak Kak. Ya kan? Karena orang tuh, karena tuh be honest, biasanya ketika dia membuat sebuah karya yang relate sama kita, rasanya tuh kayak kita gak sendiri. Ya, dan benar. kalau itu udah kita rasain, bawaannya tuh terus ngomong kasar kan. Kayak, monyong lagi gitu. Motit lagi. Antit gitu. Kayak, anting loh gitu. Bener-bener Aman ya? Anting. Aman ya? Anting. Ya. Anting lagi. Aman. Gitu. Nah, bahkan ini kan udah jadi satu buku nih. Udah bukan satu puisi lagi, udah bukan satu bait. Nih kalau Detikers juga mau lihat ya, berjudul Ruang Tunggu. Ini adalah kumpulan puisi ya. Jadi ada beberapa diantaranya tadi ada yang udah kita bacain juga gitu. Pertama, satu ini keren banget karena tadi kita juga surprise di dalamnya itu ada foto-foto. Iya. Jadi ini ada foto-foto yang bukan cuman estetik ya, kan kita memang seneng ya sama yang estetik gitu. Tapi memang kalau kita lihat ini adalah foto-foto yang bercerita. Nah,
Mungkin bisa diceritain sedikit kali ya, bagaimana sih proses kamu menyusun puisi-puisi ini sampai akhirnya bahkan kamu kasih judul Ruang Tunggu dengan segala foto-foto di dalamnya. Apakah ini adalah kumpulan puisi yang kamu mungkin udah punya dari lama atau aku nggak tahu, gimana sih? Seru nih. Oke. Thank you Kak atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan itu Kita kayak lagi mau lomba debat ya. Iya, bener-bener. Terima kasih atas Terima kasih. pertanyaannya. Antar lagi lomba debat sama Miss Universe Oh, ya, iya bener. kadang-kadang gitu. Kalau miss-missan gitu, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh saya jawab dalam bahasa Inggris? Lebih susah ke susah mimisan aja kita gitu ya. ya. Miss-missan. Lanjut. Iya. ini boleh saya jawab dengan bahasa puitis. Aduh. Elah. Kamu kalau udah puitis jangan lucu juga. Iya. Aku tuh bukan Iya. apa-apa. Nanti jawabnya banyak, kita yang nggak ada Kita yang job. bingung nih. Udah puisi-puisi aja deh, Oke. fokus ya. Tadi proses bikin buku ini ya, Iya. kenapa ada foto sama puisi. Sebenarnya kalau puisi itu kan aku emang udah suka nulis dari kecil, terus lanjut SMA, lanjut kuliah, lanjut. Nah kalau foto itu sebenarnya awalnya karena emang kerja dulu jadi fotografer videografer. Oh. Oke. Begitu Kak. Tapi karena ada jiwa-jiwa ingin berpuisi gitu loh. Jadi ketika motret itu kayak puisi tanpa kata-kata. Nah jadi ketika aku lagi nggak bisa nulis, kepikiran ambil aja deh gambarnya, karena itu juga kalau foto kan kayak bermain cahaya ya. Kalau nulis kan bermain kata-kata. Jadi aku mencoba mengolah rasa juga dari foto. Jadi karena aku mikir ada dua hal yang bisa digunakan nih untuk menerbitkan buku ini, kenapa nggak dimaksimalkan aja kayak gitu. Karena buat aku, foto juga sesuatu hal yang bercerita sih. Jadi aku tuh selalu suka banget, kayak tadi aku ngeliat ada satu postingan yang buat aku juga menarik ya. Judulnya Jogja. Dan ini merepresentasikan banget perasaan aku kalau ngomongin tentang Jogja. Judulnya Jogja. Kota ini bercerita tentang satu perjalanan yang masih berjudul Entah. For some reason, di sini fotonya adalah kaki dengan bayangan yang lagi jalan. Dan buat aku pribadi tuh kayak, mungkin kalau teman-teman aku gitu ya, kalau ngefotoin kayak gini tuh bakal nanya, ngapain sih lu ngefotoin kaki doang ya elah, lu mau ini ya promosiin sepatu ya. Tenang. Kalau Aryo yang foto, misalkan cuman kaki doang atau gelas doang, tangan doang, gue nggak akan komplain. Karena kadang-kadang ya itu plafon doang, tembok doang. Jadi itu bercerita kan. Iya. Mungkin ada puisi nanti judulnya plafon. Nah di plafon pun juga kan gue Tuh kan. nulisnya adalah can't sleep. Nah, Karena menurut gue itu menceritakan tentang apa yang gue lihat POV gue, itu kenapa gue gak bisa tidur dan pikiran gue bermain di atas plafon gue sendiri. Jadi pikiran kan lo gue tuh, ngeliatin gitu ya. iya, kan inget lagunya? Apa? Ngobrol berdua aja yuk. Apa nggak jadi? Gak apa-apa. Iya nggak jadi. Takutnya ntar jadi panjang. Emang kalau kebanyakan ngobrol sama plafon jadi begini, seru nih. Nggak, tadi gue nyanyi lagu ini. Pikiranku, di kepala, kaki di kepala, kepala di kaki gitu. Tapi nggak usah dulu ya. Kita bahas ini dulu ya. Jogja. Nah Oke, ini oke. menurut aku tuh kenapa tadi diceritakan bahwa foto juga bercerita. Ini sesimpel ini juga nih dengan ngomongin Jogja, dengan kita nggak tahu kaki kita melangkah kemana dengan fotonya kayak gini, rasanya jadi jauh lebih dalam karena kita jauh lebih bisa membayangkan. Nah, ketika dirimu menyatukan antara puisi dengan foto gitu ya, apa sih yang dirimu ingin berikan kepada para pembacanya? Apakah betul ingin membuat pikiran kita kemudian jadi membayangkan atau berimajinasi lebih jauh lagi tentang puisi-puisi yang dirimu tulis atau seperti apa? Sebenarnya nggak selalu terstruktur nih Kak. Mau nulis puisi ini, Gambarnya pengen- ini. Iya, enggak Karena sih. sorry, berarti foto-foto ini kan memang kamu ambil nggak disengaja buat puisinya gitu kan? Atau gimana? Enggak selalu. Emang udah Random. punya gitu Iya, ya? ada yang Oke. udah punya, ada yang ngambilnya beda waktu. Tapi kadang-kadang nih misalnya udah ada stok fotonya. Mm-mm. Terus udah nulis puisinya gitu. Jadi pilih lagi yang mana kira-kira yang cocok. Sebenarnya benar kata Kakak tadi kan, kayak dengan foto langkah kaki dan bayangan aja itu udah ngasih rasa. Mm-mm. Nah, jadi aku mikir lagi ketika nulis puisi yang usang misalnya. Kira-kira mana yang akan ngena banget sama orang-orang nih kalau lihat foto, baca tulisan. Puisi itu sebenarnya kalau buat aku tuh kayak ruang, Kak.
kayak ruang tunggu. Kayak ruang tempat kita mengadu gitu loh, mengadu tentang permasalahan apapun lah. Nah pengennya orang-orang yang baca itu masuk ke ruangan itu, tapi ruangannya bukan ruangan yang aku bentuk, ruangan yang di kepala mereka masing-masing. Jadi kita punya ruangan yang berbeda-beda nih. Kalau aku mungkin interiornya begini, kalau kakak mungkin interiornya apa macan gitu atau apa. Kan dibilang macan. Kalau aku interiornya apa kak kira-kira kak? Mungkin Tempat disco kayaknya ya menurut gue ya. Agak deg-degan ya. apa ya? Yang kerlap-kerlip ya. Iya, yang kalau itu muter-muter gitu kan. Bisa dibikin netral dulu Oh iya kan? maaf. Gimana kak coba kak interiornya kira-kira apa? Boleh kasih clue nggak kak satu apa yang lagi dirasakan? First impression aja deh jedeng gitu. Oke. Lebih kayak ahli feng shui ya. Mungkin ini angka kali ya kak. Angka. Ada cian-cian. Semua muat cian-cian punya lo. Bener gak sih? Ya. Bisa. Nanya sama toko sebelah, mana yang lebih murah? Gak ada yang lebih murah dari toko Ayah. Ayah udah paling bener, tokonya paling murah. Orang kalau karyanya itu banyak berurusan sama rasa, menjadinya lebih sensitif membaca sesuatu yang tidak plek-plekan ada di depan mata, yo. Benar. Termasuk macan. Nah, tapi yang menarik adalah makin kesini kalau kita ngelihat bentuk puisi tuh agak bergeser ya. Maksudnya aku kalau misalnya baca buku-bukunya Chairil Anwar misalnya, itu kan kata-katanya sangat implisit banget. Ibaratnya tuh kayak buat mengartikannya cukup sulit dan kita tuh perlu untuk ibaratnya mengkaji kata per kata untuk mencapai satu kalimat yang lengkap ibaratnya. Beda sama puisi-puisi zaman sekarang yang ibaratnya gamblang banget. Lu bisa mengertinya jauh lebih cepat. Tapi jauh lebih kena karena emang ya relate aja sama kehidupan kita. Seperti apa dirimu melihat perbedaan antara puisi zaman dulu dengan zaman sekarang? Apakah betul memang ada pergeseran? Atau seperti apa sih? Perasaan aja nih gitu. Oke. Sebenarnya aku merasakan hal yang sama juga. Iya kan? Nah, dari sisi tulisan pun emang jauh banget rasanya bedanya. Kalau tiap baca, ini sekarang ini dinamakan puisi ya, yang kita benar-benar gampang banget nih pahamnya. Sementara dulu kalau baca buku puisi itu benar kata kakak harus mencerna maknanya dulu. apa dibalik itu kayak dibalik ini apa gitu ya. Balik lagi kak, kalau dulu kan puisi kalau mau membacanya itu kita susah ya, harus beli buku dulu, harus baca majalah dulu. Si penulis pun harus ngirim puisi dulu, belum tentu ngirim ke majalah gitu. Iya. Belum tentu mereka diterbitin iya. apa. Nah, mungkin karena itu kali ya Kak, dengan sulitnya dulu untuk aksesnya. Jadi orang-orang lebih bekerjanya juga maksudnya menulisnya juga pengennya lebih effort, ya. Nah, kalau sekarang kan sosial media itu emang udah jadi panggung, udah jadi rak buku penulis lah gitu kan, apalagi penulis puisi. Tapi bagi aku nggak masalah sih, bagaimanapun orang menulis itu kan cara mereka masing-masing. Cuman ada sedikit harapan juga sebenarnya, gimana caranya puisi untuk tetap hidup dengan gaya yang indah, nggak harus bahasa yang berat sebenarnya. Nggak harus yang susah dimengerti gitu. Bener. Ya bahasanya ya. Tapi tetap ada sastra yang indah, yang rahasia-rahasia di dalam kata-katanya. Kalau sekarang kan bener kayak nggak ada rahasia sama sekali ya Kak. Kebanyakan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi lebih suka yang tetap ada rahasia dengan bahasa yang ringan. Jadi yang nggak langsung blank gitu, nggak dikasih. Gamblang itu ya? Iya, karena susah ya. Ada yang bilang juga bahwa di Indonesia itu sebenarnya kata-katanya sangat manis banget. Karena kita punya banyak banget kosakata gitu katanya. Sehingga kalau misalnya kita merangkai kata-kata tersebut tuh akan menjadi kata-kata yang manis, kata-kata yang cantik, kata-kata yang romantis gitu. Kita beruntung dengan itu semuanya. Dan sekarang dengan adanya sosial media, mungkin benar yang disampaikan tadi sama Kak Seruni bahwa ya makin banyak orang-orang yang bisa menikmati puisi. Dan mungkin karena semasif itu, jadi makin banyak orang-orang juga yang lebih menikmati ketika puisinya relate sama kehidupannya mereka gitu. Jadi ya udah seringan apapun tapi dengan makna yang dalam itu jauh lebih kena. Soalnya kalau puisi zaman dulu kan gitu Dav, kadang-kadang tuh harus yang berima misalnya gitu ya. Sehingga ya kadang-kadang tuh quote unquote bukan memaksakan juga ya, tapi menggunakan kata-kata yang akhirnya jadi susah buat dicerna. Kalau zaman sekarang tuh nggak perlu AB-AB, ibaratnya nggak perlu berima, tapi ya gitu pesannya nyampe aja ke hati gitu buat aku sih. Mungkin lebih ke ini kali ya. Ini bukan masalah harus pakai bahasa yang berat
atau pakai bahasa yang enteng. Kayak kita ngobrol kan kadang-kadang ada yang memang berusaha gitu ya, quote unquote. Pokoknya pakai kata-katanya seberat mungkin supaya misalnya kedengerannya kayak gue ada isinya nih. Misalnya gitu. Ini bukan masalah itu, tapi tetap seninya berpuisi bahwa kadang-kadang ada rahasia, ada keindahan di balik pemilihan kata apa, itunya tetap ada. Tapi bukan untuk show off bahwa ini harus bahasa yang berat loh. Mungkin gitu kali ya. Iya. Nah, kalau ngomongin soal rasa nih dari tadi, kata-kata, gambar nih banyak urusannya sama rasa. Kamu sendiri waktu itu merasa jatuh cinta sama puisi, itu awalnya gara-gara apa sih? Maksudnya nggak tahu apakah baca puisi siapa atau apa gitu. Oke. Jatuh cinta. Sebenarnya kalau jatuh cinta itu nggak bisa dipatok saat pas itu gitu ya. Iya. Sama kayak jatuh cinta ke orang ya Kak. Kalau aku merasakannya mulai deket sama puisi itu ketika kehidupan terasa berat, terasa sendirian, terus apa yang dirasa itu duka atau luka itu nggak bisa diungkapkan langsung ke orangnya gitu. Nah jadi aku tarik mundur dulu diri aku. Nah terus ngobrol gitu kan di kepala, naikin apa yang dirasa. Jadi disitulah mulai ternyata bisa nih gue memahami apa yang terjadi ini, dan puisi itu ngasih ruang gitu, ngasih pelukan gitu di saat itu. Jadi nggak, misalnya ini kita lagi menghadapi masalah nih Kak, lagi berantem, jadi aku milih diem aja misalnya. Aku mundur dulu, ada apa ini sebenarnya, terus aku ngobrol sama si puisi, terciptalah puisi. Jadi membuat aku sama masalah itu nggak tonjok-tonjokan gitu loh. Jadi nggak berantem besar jadi sama orang-orang. Jadi untuk lebih peka aja gitu. Se-powerful itu ternyata ya. Sangat sih Kak. Iya, aku nggak expect. Makanya mungkin kayak penulis lagu atau apa juga mungkin ya, nggak tahu, aku berasumsi ada proses yang kurang lebih mungkin mirip kali ya. Kayak ada perasaan yang kadang-kadang bingung mau diekspresiinnya. Rasa yang gimana? Perasaan tidak nyaman itu kadang-kadang justru bisa membawa kita pada, kan kalau kata Chuck Palahniuk tuh bilang art never comes from happiness. Jadi katanya yang namanya seni itu nggak bisa datang dari kebahagiaan. Justru kadang-kadang dari yaitu rasa tidak nyaman, kesedihan, keterasingan. Crisis. Itu yang biasanya akhirnya melahirkan sebuah seni. Dirimu ngalamin itu juga gak sih? Di saat buku ini terbit, sebelumnya beberapa bulan sebelumnya aku merasakan hal itu. Mungkin bertumpuk-tumpuk, makanya lahirlah karya ini. Wow. Tapi dari orang tua tuh pernah ngedorong kamu gak untuk lo jadi penulis dong gitu, atau enggak lo bikin puisi deh, karena kelihatan bibit-bibitnya dari kecil tuh drama gitu ya misalnya ya. Kita gak pernah tahu ya. Iya. Maaf. Kenapa jadi sorry. Kalau kayak gitu harusnya kita udah sukses jadi penulis puisi. Makasih ya. Jadi waktu dulu kita berdua drama. Bener lagi. Kalau emang berangkatnya dari situ harusnya kita sih udah sukses banget. Jangan bobo gue ya. Gue gak kayak gitu anaknya. Sorry. Terus. Lanjut. Iya. Apa tadi ya? Oh, orang tua ya? Ya. Jadi ayah aku penulis, wartawan. Oh, privilege. Kan? Gue udah bilang. Harusnya kalau emang dari situ berangkatnya kita udah sukses banget. Bener. Sorry, boleh lanjut lagi. Maaf. Jurnalis nih, wartawan. Jurnalis. Terus abang aku juga penulis. Penulis apa nih dia nih? Penulis Pantun, novel. gurindam apa? Oh, novel. Gurindam gak tuh? Gila, ngeri banget kosakatanya. Ya lanjut. Terus mama aku guru pantesan. ekonomi. Jadi seimbang ya. Bener. Jadi itu hitungannya juga dapat kan. Kalau misalnya bikin buku nih keluarnya berapa gitu ya. Sorry. Harus ada itu. Maaf. Oh, jadi emang dari keluarga penulis sebenarnya. Ya, penulis ya. Tapi secara gamblang nulis itu nggak pernah. Maksudnya nggak pernah disuruh untuk jadi penulis. Bahkan dilarang kayaknya. Hah? Karena mungkin ayahku tahu penulis itu mungkin susah kali ya kehidupannya. Oh, ngerti. Arahnya ke sana. Tapi sekali-sekali tuh kadang-kadang kalau aku ngepost puisi dan lain-lain, ada sih dikasih tahu nulis dong, nulis lagi aja gitu. Tulisan lu tuh paling bagus di antara kita bertiga gitu katanya. Tapi mah
maksudnya mungkin itu motivasi kali ya. Tapi kalau dari segi suksesnya lebih sukses mereka lah. Iya. Enggak, tapi kan kalau menurut aku pribadi tuh kadang-kadang kita tuh nggak pernah tahu kapan Iya. kita mencapai kesuksesan itu sendiri gitu loh. Bisa jadi sebenarnya itu adalah sesuatu yang kamu tabung dari awal. Bisa jadi sekarang tuh kamu lagi nabung. Lagi sebab-sebabnya dulu. Amin, amin. Iya. Terakibatnya panen di mana kita nggak tahu. Lagian Benar. ya, menurut kamu nih misalnya kayak apa lebih sukses mereka gitu ya? Paling nggak sama keluarga aku kamu lebih sukses. Kita penulis nota, penulis kwitansi, Oh, iya benar. unggul banget bagian Iya, benar gitu-gitu sih. kan. Puisi, Iya memang. Tingkat kesuksesan orang tuh beda-beda. Beda. Jadi nggak boleh kita nyamain sama iya, orang kan. penulis nota, aduh berat. Gila, bener. Karena Iya. hitung-hitungan tuh kalau sampai salah kan beda angka, beda hasil Benar, nantinya. kita bisa kolaborasi sih sebenarnya ya. Bener, Tetap Boleh harus sih, ada Kak. hitung-hitungannya yo. bener. Iya kan? Iya. Nah, kita boleh lanjut lagi ngobrol? Oh iya boleh Iya, oke. boleh. Berarti, Udah sampai mana nih pertanyaan kita nih? berarti berangkat dari keluarga yang memang penulis sehingga kamu akhirnya kepikiran untuk oke gue juga pengen jadi penulis gitu ya. Nah kenapa dirimu memilihnya puisi? Kenapa nggak menulis yang lainnya? Maksudnya kan ada banyak jenis tulisan yang sebenarnya bisa kamu pilih kan? Sesimpel nulis yang lain itu aku nggak bisa. Oh. Maksudnya aku lebih lebih pede itu di puisi. Kayaknya kamu memang anaknya estetik banget ya. Nggak maksudnya? Enggak sih Kak. Oh enggak. Soalnya dari foto-foto Penuh kamu. perasaan. Iya, maksudnya dari foto-fotonya tuh menurut aku ya, Ah. warnanya, ngambil gambarnya, pencahayaannya, semua tuh estetik. Ditambah biasanya orang estetik itu juga akan membuat kata-kata yang juga sama manisnya, sama berkesannya. Kamu kayak gitu gak sih? Mungkin brandingnya seperti itu Kak. Oh, brandingannya padahal aslinya Pada nggak hasilnya juga. nanti kita bahas di belakang. Oh. Aslinya pakai ini kan, lagi macan kan? Kan macan terus. Gue curiga dia emang passion sih. Feeling gue sih gitu ya. Seandainya ada satu bait puisi yang bisa kamu tuliskan buat Aryo Astungkoro. Beh, Puisi berjudul apakah itu? Aku udah Lantang ada ya. tahu. langsung ke mabuk. Apa kira-kira satu Apa ya? puisi untuk Aryo Astungkoro? Sekarang banget nih Kak. Ya 3 hari lagi juga gak apa-apa asal balik lagi. Kalau nggak balik lagi ya jangan gitu. Dua jam pas banget 2 jam lagi. Apa permasalahannya? Judulnya aja deh. Ini dari pertemuan kita yang 5 menit ini ya. Yang sangat singkat ini. Judulnya mungkin meneguk apa? Meneguk nggak tuh? Meneguk, Obat batuk. meneguk dalam diam. Wah, gila nggak tuh? Best. Cocok. Bungkus. Nanti curhat abis ini ya Kak. Gak usah dijabarin. Kadang-kadang tuh nggak, tapi gue nangkepnya tuh cukup menarik ya buat gue ya. Karena gue nangkepnya, gue kan kelihatannya mungkin agak ekstrovert ya. Padahal sebenarnya gue tuh aslinya introvert itu. Jadi kalau misalnya gue habis nge-MC ketemu orang banyak tuh gue akan minta 1 hari besokannya buat diam aja gitu. Kalau meneguk dalam diam tuh yang gue tangkap adalah ya kayaknya dia bisa melihat gue secara kepribadian bahwa sebagaimananya pun gue depan kamera, tapi sebenarnya tuh gue lebih seneng untuk sendirian, untuk menikmati waktu gue dengan me time gue gitu kali. Dan itu masuk banget gitu sih. Itu salah satu bentuk yang menurut gue bagusnya dari kata-kata. Berarti gue bisa bikin antitesisnya. Apa tuh? Meneguk kemudian tidak bisa diam. Itu juga Iya kan? itu juga bener. Ya. Yang udah-udah kan kita selalu Gak bisa meneguk diam. bersama kan. Emang gak boleh kerja bareng sama teman sendiri. Dibongkar-bongkarin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kak, Oke. jadi sejauh ini kamu udah nulis berapa banyak buku? Ya. 1. Ngapain lu mau hitung pakai jari lo? Kan kalau lo ada adegan gini dulu nih. Ente ekspektasi kan tinggi. Kayak mau nginget-nginget dulu berbagai judul gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kan ruang tunggu. Apakah habis ini akan ada buku-buku berikutnya, misalnya ruang bersalin, ruang apa yang udah dipersiapkan? Tapi nggak gitu. Loh, kan gue nanya. Barangkali emang edisi ruangan. boleh. Ya, apa gimana nih? Oke. Untuk saat ini sebenarnya secara set itu belum ada rencana yang akan menerbitkan buku selanjutnya, tapi maksudnya draftnya belum, tapi Oh. rencana kesana ada Kak. Nah,
Karena kalau sekarang itu aku masih proses menikmati dulu perjalanannya. Takutnya nih nanti kalau dipaksain Malah jadi hasilnya nggak seru nggak dari ya. hati, gitu. Iya benar. Kalau menurut aku sih kayaknya sebaiknya kan kalau mengingat ruang tunggu ini kan ini ada bab-babnya sendiri kan. Aku ngelihat tadi misalnya ada bab pertama itu adalah ngomongin tentang rasa. Terus udah gitu ada kehilangan lah, ada apalah gitu ya. Menurut aku mungkin saatnya kamu untuk ngikutin yang lagi update saat ini. Kayaknya menarik kalau misalnya kamu ngebahas tentang apa yang lagi ramai, tapi dengan cara kamu sendiri. Kayak misalnya kan sekarang lagi ramai banget tentang masalah perselingkuhan gitu ya. Tentang masalah ani-ani. Kalau gue Nah, lagi rame patung biawak. enggak. Ruang ini juga kemudian bisa diartikan di bentuk lain. Oh. Iya, Ruang di kulit. Jadi gatal-gatal. Jadi kan ciwi-ciwi gatal. ruam. Salah ya, maaf. Kan bisa. Cocok. Cocok kan? Cocok. Ruang di kulit. Gue lagi ruang-ruang serius juga. loh ini padahal ya. Gak usah terlalu serius lah. Iya, Ya udah-udah juga kita gagal kalau serius. Agak kacau sih benar-benar. Kita ketahuin aja namanya juga hidup. Iya. Ini gue lagi sambil nyari-nyari mana lagi nih yang cocok nih gitu kan. Kayak, Oke, kita pilih satu puisi terakhir ya. Oh enggak, aku mau nanya. Dari satu buku ini, puisi mana yang menurut kamu paling, Iya. wah, Aku nggak tahu apakah Gils. paling susah ditulis, apakah yang paling paling spesial deh. iya gitu. Boleh pinjam dulu gak Kak? Nih, Aku nih, lupa. nih, pinjem dah. Iya. Saking banyaknya ya Saking bro. banyak ya. Yang paling spesial itu semua spesial di Iya hati pasti aku. dong, pasti. namanya juga penjual Tapi ya. let's say pilihlah satu untuk dicetak segede-gedenya misalnya gitu Iya. ya. Iya. Sambil kamu pilih boleh nggak aku sambil ceritain sedikit? Oke, Jadi boleh. buku ini judulnya Ruang Tunggu, penulisnya adalah Saruni Putih, yang dimana ini diterbitkan oleh, sebentar, Tadi gua ada bacain ya. tuh. Ada, Kiri. pasti ada. Ah. Nah, Bukune ya kalau nggak salah. oleh Bukune Kreatif Cipta, silakan kamu cari aja ya. Ini sampai dengan dalam-dalamnya itu dia ada foto-foto yang kemudian juga ini difotoin langsung sama seruninya. Jadi dia menggabungkan antara puisi dengan foto-foto yang memang sudah dia ambil, sudah dia capture gitu ya. Dan menurut aku sih seestetik itu. Ini anak-anak Pinterest pasti happy banget ya sama foto-foto kayak gini ya. Ini kalau host profesional emang begini, host beneran nih ya. Pinter dia cari-cari timing promosi gitu. Gue akan belajar sih. Iya. Nggak, sambil ngasih waktu dia buat nyari maksud gue gitu. Apa udah ketemu nih? Udah Kak. Oh udah. Boleh dibacain juga nggak nih? Yang bacain siapa? Kamu Di rumah aja, lah. kan tadi kita udah. Jangan kita ntar jadi pantun. Bener, Aduh, dia suara aku makanya. nggak enak Iya, nih Kak. Enggak, enak. Ayo. Untukmu, seberapapun rasa yang ingin kubunuh, puisi cinta untukmu akan selalu kutulis meski di dalam hati. Astagfirullahaladzim, pahit. Apa pahit-pahit? Nggak ada tawon. Aduh gila, tapi yang kayak gitu-gitu tuh. Gambarnya kayak gini. Lo tau gak, kalau gue ngelihat ini rasanya kayak apa? Ini tuh kayak menggambarkan perasaan cintanya dia emang sebesar itu, seluas itu, yang lu gak ada batasannya sama sekali. Ya udah langit dan laut. Gak ada, lu gak bisa nemuin batasannya di mana. Ujungnya di mana lu gak bisa nemuin. Lu ngomongin masalah hati, ngomongin masalah cinta, ngomongin masalah perasaan, itulah penggambarannya. Keluar dari mulut seseorang yang punya rasa cinta terlalu besar pada mantannya. Waduh. Keren banget sih. Nah ini dia maksud aku Kak. Maksudnya nulis puisi nggak apa-apa bahasanya sederhana tapi tetap ada ruang rahasia. Kalau Kakak mengambil puisi ini untuk Interpretnya. mantan kan. Tapi bisa jadi orang lain itu untuk Tuhannya. Iya bisa jadi, benar. Jadi nggak ditulis ini, maksudnya kita benar-benar nggak ngasih tahu ini untuk siapa biar milik semua orang. Jadi nggak aja. terlalu spesifik, bener tapi ya. sengaja dibikin agak blurry dikit supaya setiap orang punya ruangnya masing-masing untuk menentukan ini tuh buat siapa, perasaannya, isinya apa, tentang apa. Nice. Masih loading. Atau milih untuk siapa? Aku mau bacain ini sama tanaman-tanaman di Oh rumah. wow. Keren sih. Jadi untukmu. Oh buat tanaman di rumah Keren, lo keren yang sih, keren. puisi yang sama. Iya justru ini seberapapun gitu kan. Oh. Karena jadi gue baru membeli 3 pohon kecil-kecil. Terus kemarin gue pikir pohon ini akan mati. Gue chat lah ke tukangnya, bang ini gimana gitu karena layu. Ternyata katanya kurang air doang yo. gue emang gak bisa ngobrol sama dia ya. Enggak. Katanya tanaman indoor gak perlu disiram. Ya gak gue siram. Ternyata kurang air gitu kan. Terus tapi gue se-happy itu ketika akhirnya dia bilang ini aja direndam bawahnya. Jadi akhirnya gue cari mangkok terus gue rendam gitu kan. Kalian kayak emang kurang simpatik sama cerita gue ya. Tapi gak apa-apa, gue akan tetap cerita. Terus akhirnya daun-daunnya yang tadinya kayak udah begini nih.
Terus dia kayak gini lagi gitu. Jadi gue kayak dia gak jadi mati. Karena selama ini semua pohon yang gue beli, gue tanam atau apa pasti mati. Even kaktus mati. Nah jadi gue akan bacain ini. Jadi mekar itu setelah kakak Direndam itu. Oh, tapi ada dialog sama tanamannya. Tapi sumpah ada loh. Gue sampai gini. Ada daunnya kan. Colek. Apa sirih-sirihan gitu loh pohonnya. Sirih gading. Ada pokoknya ada 3. Ada yang bercak-bercak. Penting banget. Ada yang bercak-bercak putih. Ada yang sirih lemon ya. Apa sih namanya. Jangan mati dong gitu. Kayak daunnya gue gini-giniin. Apa itu yang bikin mati. Ya gitu kan. Lo habis ngupil kan. Jadi dari itu dia kayak astagfirullahaladzim kotor. Jangan itu aku mas. Iya. Oh enggak. Akan gue bacakan ini buat Tapi dia. ini pertama kali sih ada yang ngasih tahu mau bacain puisi aku untuk tanaman. Gila, Makasih ya, Kak. diapresiasi Iya banget kan? penulisnya kan. Salut gue. Nah, Apa di print aja nggak ditaruh di potnya gitu? bisa sih. Kan dia gak bisa baca sendiri. Harus kita bantu gak? Iya sih Nggak ya? juga sih. Boleh gak sih kita menyudahi obrolan Iya, yang iya. tidak meaningful ini ya. Iya, Tapi Kak Surya makasih. terima kasih banyak udah mau main kesini ya. Mudah-mudahan memang hari Iya. ini bisa membangkitkan juga minat. Tidak hanya minat membaca puisi bagi masyarakat di luar sana. Tapi juga minat untuk menulis puisi. Karena tentunya kadang-kadang seperti yang Kak Surya tadi sampaikan. Puisi itu hanyalah bentuk kata-kata dari apa yang kita rasakan aja. Bagaimana, untuk siapa, kapan, di mana itu memang menjadi rahasia bagi penulisnya dan juga kita yang membacanya Keren. gitu. Tapi gue setuju sama Aryo juga sih. Maksudnya nggak tahu ini perasaan doang. Tapi kan zaman sekarang kadang-kadang kita takut berekspresi. Iya. Kalau komentar mungkin kita nggak takut gitu. Beri deh. Tapi untuk beneran nunjukin bahwa sebenarnya kita sedih, bahwa sebenarnya kita kecewa, bahwa sebenarnya kita Rapuh. takut, bahwa sebenarnya kita takut dihianati atau apa, itu kan kayaknya nggak tahu ya. Aku berasanya itu malah semakin kita jadi semakin takut. Iya. Makanya mungkin kalau orang zaman dulu lebih berani-berani gitu. Bener-bener. Puisinya, kata-katanya, apanya, ceritanya. Dan zaman dulu juga kan gak bisa dijudge melalui sosial media. Jadi mereka Iya. kayak bodo amat. Gue cuma nelorin dari titik Pokoknya gitu. gue misalnya jatuh cinta, gue patah hati ya ancur gitu. Nah mudah-mudahan gue tadi gara-gara lo cerita juga sih, iya ya gitu. Semakin kita takut sakit hati gitu ya, semakin kita susah nih jadinya jujur Ya, untuk sama ngeluarin diri sendiri, hal-hal ya. kayak gini gitu. Padahal dari sakit-sakit itu ya bisa jadi karya, bisa jadi uang. Bener. Dan Endingnya ingat, itu. sebenarnya untuk mengekspresikan perasaan dalam apapun bentuknya, ingat lagu yang satu ini. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari, layar perak, panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Hey yeah, berpresentasikan diri. Oh ya udah, oke. Pakai I pakai Y ya, Kak. Boleh setelah kita closing aja gak sih? Iya. Detikers jangan lupa ya, Karena tonton terus. sibuk ya, konser. Tonton terus Detik Paginya setiap hari Senin sampai ke hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Terima Jangan lupa kasih. juga cek terima sosial media kasih. Detik. Detikcom Ya. di Ada Instagram. Detik Pagi ya. Waktu X, itu gue soalnya pernah nyari. gak ada. Gak ada. Ada Detikcom. Semua ada di situ. Di X, Instagram, TikTok, YouTube juga ada karena kita juga live di YouTube-nya Detikcom gitu. Kak Surya sekali lagi terima kasih Terima banyak. kasih Thank you ya. udah bawain kita buku juga. Betul. Dan Share terima kasih banyak juga udah menemani gue di hari Iya, ini. Nanti kan di bulan-bulan berikutnya akan lebih lama ya. Betul ya. Indi kayak sibuk deh ya. Gak apa-apa. Ya nggak kan sibuk apa-apa. melahirkan, Iya, bentar iya. lagi. Nanti Gitu. Nanti kita bicara tentang hari ini ya. Oke lah kalau gitu. Detik terima kasih banyak. Kak nanti dulu kita mau belum. Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Oh iya, iya. Oh gitu. Tagline-nya. Jangan tidur lagi. Pakai gerakan bebas gerakannya apa? Iya. Oke siap ya. Siap. Oke. Detik kita masih akan kembali besok. Di mana lagi kalau bukan di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.